warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Ina Sarmi dan ini partner aku, Laura Dwi Agustia. Sini kami akan memperkenalkan kepada teman-teman tempat wisata bersejarah Yang ada di Kota Bengkulu. Penasaran kan apa aja yang wisata yang ada di Bengkulu? Yang bersejarah, jangan lupa untuk saksikan liputan ini ya. Jadi teman-teman, saat ini kita udah sampai di Benteng Malboro, salah satu tempat bersejarah yang ada di Kota Bengkulu. Dan nanti aku dan Nalis bakalan bagi informasi mengenai Benteng Malboro. Penasaran kan ada apa aja di sini? Yuk ikuti kegiatan kita. Pertama, sebelum kita masuk, kita wajib membayar tiket terlebih dahulu nih fams. Untuk harganya, cukup membayar Rp5.000 per orang. Saat ini, pembayaran hanya bisa menggunakan aplikasi QRIS. Kalian tahu nggak fams, Benteng Marlborough adalah peninggalan bersejarah yang dibangun pada masa penjajahan Inggris. Untuk lokasinya, Benteng Marlborough terletak di Jalan Benteng Kebun Keling, Kota Bengkulu. Nah fams, di sini banyak sekali ruangan-ruangan yang berisikan sejarah dan replika tentang Benteng Marlborough. Bener banget fams, selain melihat sejarah dan replika, kalian bisa menikmati pemandangan Kota Bengkulu. Tidak hanya itu, Benteng Marlborough sering dijadikan tempat membuat tugas sekolah ataupun tugas kuliah. Temenin kita lihat ke atas Benteng Marlborough yuk fams. For your info, letak Benteng Marlborough strategis banget nih, karena di sini kalian bisa melihat secara langsung pantai panjang yang sangat memanjakan mata kalian. Asli, keren banget nih fams, kapan lagi coba bisa menikmati tempat bersejarah dengan nuansa pemandangan yang sangat indah. Nah, gimana? Tertarik berkunjung ke sini? Selanjutnya, aku dan Laura bakalan ngajak kalian berkunjung ke wisata bersejarah yang ada di Kota Bengkulu lainnya. Ditunggu ya, fams! Oke teman-teman, tadi setelah ke Benteng Marlborough, sekarang Laura udah ada di salah satu rumah bersejarah kembali di Kota Bengkulu, yaitu Rumah Bung Karno. Yuk ikuti keseruan Laura menjelajahi Rumah Bung Karno. Rumah pengasingan Bung Karno yang terletak di jantung Kota Bengkulu, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Angkut Atas, Kecamatan Gading Cempaka ini, adalah rumah pengasingan sang bapak proklamator tersebut. Apabila berkunjung ke rumah pengasingan Bung Karno, sahabat wisata bisa melihat beberapa benda peninggalan Bung Karno. Selain itu, sahabat wisata juga bisa menikmati keindahan lingkungan yang masih asri dan terjaga, dan nuansa sejarah yang masih sangat kental. Beliau diasingkan seorang diri ke Bengkulu pada tahun 1938 hingga 1942. Di dalam rumah ini tersimpan beberapa benda peninggalan Bung Karno yang memiliki nilai sejarah. Benda-benda tersebut terdiri atas benda-benda asli ataupun benda tiruan yang menjadi saksi bisu menemani sang proklamator dalam menyusun strategi-strategi perjuangan selama di pengasingan. Bung Karno juga menggunakan rumah ini untuk berbagai aktivitas, baik itu politik, kesenian, juga aktivitas keorganisasian. Nah, sahabat wisata, tahu nggak? Di masa pengasingannya, Bung Karno bertemu dan jatuh cinta dengan gadis Bengkulu, yaitu Padmawati. Dan juga saat ini kita kenal sebagai pahlawan yang menjahit sang merah putih. Pada tanggal 29 Desember 2017, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan rumah bersejarah ini sebagai cagar budaya yang berperingkat nasional. Nah, sahabat wisata, rumah pengasingan Bung Karno buka baik itu saat weekday ataupun saat weekend dari jam 8 pagi hingga 5 sore. Dan untuk biaya masuknya, sahabat wisata tidak perlu khawatir karena cukup membayar uang Rp5.000 yang saat ini hanya bisa menggunakan aplikasi QRIS. Dan perlu diingat juga nih, apabila sahabat wisata ingin mengerjakan tugas sekolah atau tugas perkuliahan, maka ada beberapa langkah-langkah dan persyaratan yang harus sahabat wisata penuhi. Gimana sahabat wisata? Tertarik untuk berkunjung ke sini? Sekian dulu ya video dari saya. Bye-bye! Setelah dari Benteng Marlborough dan Rumah Bung Karno, sekarang giliran Winalis yang berada di Museum Kota Bengkulu. Penasaran kan apa aja isi di dalamnya? Yuk ikuti keseruannya. Halo warga Bengkulu,
Kalian udah pernah berkunjung ke Museum Bengkulu belum nih? Kalau belum, yuk ikut aku masuk ke dalam museum. Sebelum kita masuk, jangan lupa untuk membayar tiket ya. Untuk harganya terjangkau sekali, yaitu Rp3.000 per orang. For your info, pembayaran bisa menggunakan tunai ataupun QRIS. Dan untuk jam bukanya, nanti aku cantumin di video. Di ruangan pertama ini, kita bakal disambut dengan profil Bengkulu yang kita cintai. Museum berdiri sejak tahun 1978. Peresmian museum baru dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 1980 sebagai museum yang berlokasi di belakang Benteng Marlborough. Lokasi ini kemudian dipindahkan ke Jalan Pembangunan nomor 8 pada tanggal 3 Januari 1983. Status museum ini kemudian ditingkatkan menjadi museum negeri dengan klasifikasi museum umum berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selain dari melihat sejarah kota Bengkulu, terdapat banyak replika dan miniatur seperti pakaian adat, rumah adat, alat musik Bengkulu, dan tentunya kalian bisa nih foto-foto kayak aku dengan spot foto yang estetik dan instagramable. Setelah melihat ruangan pertama, yuk kita lihat-lihat ruangan kedua. Nah, di sini banyak sekali hewan-hewan yang berasal dari Provinsi Bengkulu. Kalian tahu nggak, hewan-hewan di sini udah menjadi langka loh. Dan pastinya hewan-hewan ini dilindungi. Selain hewan-hewan, di sini juga banyak sekali rumah-rumah dari berbagai suku yang ada di Provinsi Bengkulu. Selanjutnya, kita turun ke ruangan ketiga yuk. Nah, di ruangan terakhir ini, kalian akan dibuat takjub dengan isi di dalamnya. Di sini, kalian bisa melihat secara langsung mesin pencetak uang dan mata uang asli Bengkulu. Tidak hanya mesin pencetak uang, di sini juga ada mesin penjahit dan corak batik khas Bengkulu yang sering kita gunakan. Ayo, siapa nih yang mau nikah tahun ini? Baju adat Provinsi Bengkulu ini bisa loh menjadi baju inspirasi pernikahan teman-teman nanti. Wah, menarik bukan? Jadi, sekarang museum bisa menjadi alternatif liburan keluarga yang tak kalah seru tentunya dengan destinasi tempat wisata lain. Liburan jadi lebih edukatif, inspiratif karena mengenalkan sejarah bangsa, kebudayaan daerah, dan melihat benda-benda cagar budaya yang tersimpan di museum. Hiburan yang bukan hanya untuk bersenang-senang saja, tapi juga mengandung nilai pendidikan. Yuk berkunjung ke Museum Bengkulu. Selamat libur ya. Bye-bye.